prinsip prinsip kerja ini tentunya berkaitan nantinya dengan cara kerja dari sistem generator. Nah, orang yang menemukan suatu generator ini, dia pasti memiliki dasar dari ilmunya, dasar ilmu generatornya. Nah, apa itu dasarnya? Dasarnya adalah teori induksi elektromagnetik, namanya elektromagnetik. Jika Anda menggerakkan magnet mendekat dan menjauh koil, seperti dalam gambar, maka arus akan terus mengalir selama magnet tersebut digerakkan. Jadi kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan kita. Saya kasih lingkaran. Nah ini, jika kita memiliki sebuah magnet dengan kutub utara dan kutub selatan, kemudian magnet itu kita masukkan ke dalam suatu lilitan. Ini lilitan kawat ya. Ini ada kawatnya, kita lilitkan seperti ini, berbentuk seperti spiral dia. Nah, di lubangnya itu kita masukkan magnet ini bergerak berlawanan. Nah, itu akan memberikan suatu nilai tegangan jika kita ukur menggunakan avometer, itu akan memiliki tegangan yang bisa menghasilkan listrik. Dan jika meletakkan dua koil berdekatan satu sama lain, maka kemudian memutus dan menyambung arus, maka pada salah satu koil tersebut akan mengalir atau gaya gerak listrik akan meningkat pada koil yang lain. Nah, jika kita meletakkan, kalau ini kita menggunakan satu magnet, sekarang kita menggunakan dua magnet. Dua magnet ini memiliki kutub yang berbeda. Kutub yang pertama adalah kutub north, kutub utara, kemudian south, kutub selatan. Kemudian kita menggerakkan batang konduktor atau batang logam itu mendekati dari magnet ini, maka si batang tadi itu dia akan bergerak dengan gerakan kita sebut dengan gerakan GGL atau gerak gaya listrik GGL. Nah, gerak gaya listrik itu yang nantinya menghasilkan arus atau tegangan di batang tadi. Seperti halnya pada gambar yang sebelah kanan ini. Ini prinsip ini nantinya akan digunakan untuk membuat suatu generator. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke dalam GGL atau gerak gaya listrik, gerakan sebuah kawat konduktor di dalam suatu medan magnet, maka GGL akan muncul pada kawat tersebut. Nah, hubungan antara arah gaya magnet dan arah gerakan kawat konduktor dan arah garis gaya listrik dinyatakan dengan kaidah tangan kanan Fleming. Jadi yang menemukan ini adalah orang yang namanya Fleming, di mana dia menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan bukan tangan kiri ya. Jadi kalau kita menggunakan tangan kiri nanti akan berbeda arahnya. Kita perhatikan gambar yang sebelah kanan, ini ada arah gerakan, teman-teman. Arah gerakan mungkin teman-teman bisa sambil menggunakan jarinya ya. Kita membentuk jari yang pertama, si arah jempol ini dia tegak lurus dengan yang namanya eh, jari telunjuk. Nah, ini tegak lurus. Nah, kemudian arah arusnya dia masuk ke dalam. Nah, seperti halnya kita membentuk sumbu X, Y, kemudian Z. Katakanlah X-nya adalah arah garis gaya magnet, kemudian Y-nya adalah arah gerakan. Maka Z yang ke dalam ini dia adalah arah arus. Untuk apa kita mengetahui? Kita mengetahui ini supaya kita bisa mengetahui arah arusnya ini kemana, positifnya kemana, negatifnya kemana, kemudian posisi magnetnya bagaimana. Nah, kita menentukannya dengan tangan kanan Fleming. Oke, kita lanjutkan. Oh, maaf, sebentar ya.
Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita selanjutnya masuk ke prinsip kerja generator. Setelah kita tahu tadi teori induksi elektromagnetik dan tangan Fleming, kita sekarang masuk ke prinsip kerjanya. Ketika gulungan konduktor berputar di dalam garis gaya magnet, koil melintasi medan magnet dan garis gaya magnet meningkat. Arah arus berubah setiap berputaran 180 derajat. Arah arus berubah setiap perputaran 180 derajat. Besarnya garis gaya magnet bervariasi terhadap sudut koil, dan garis gaya magnet akan maksimum jika bidang koil berhadapan pada sudut yang tepat terhadap garis gaya magnet dan kembali nol jika paralel. Jadi seperti ini teman-teman. Si gulungan konduktor tadi itu dia akan berputar ya seperti halnya ada kedua magnet north dan south. Kemudian kita membentuk yang namanya medan magnet di tengah-tengah ini dengan memberikan suatu yang namanya koil, batang koil. Nah, dia akan berputar. Nah, putaran itu akan menghasilkan yang namanya arus setiap dia berputar 180 derajat, artinya setengah lingkaran. Ya, kalau kita berikan tanda titik di satu bidang, misalnya menggunakan bisa tip X atau apapun itu, setiap dia berputar 180 derajat, maka secara prinsip generator dia akan menghasilkan arus. Nah, biasanya, biasanya ketika kita melihat 180 derajat menghasilkan arus, untuk meningkatkan yang namanya gerakan, biasanya akan ditambahkan yang namanya medan magnet. Nah, jadi ini ada dua ya, bisa jadi kita bisa menambahkan jumlah dari medan magnetnya. Bisa jadi ini di atas kita berikan medan magnet lagi atau di bawah kita berikan medan magnet lagi supaya setiap gerakannya itu dia bisa menghasilkan nilai arus yang besar. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalau digambarkan, kalau digambarkan ini ya, kalau tadi saya sudah menggambarkan eh, prinsipnya, nah ini gambar lebih jelasnya, dihasilkan arus di koil, generator AC menghasilkan arus AC. Kita perhatikan, di sini ada sebuah kawat atau sebuah konduktor, benda yang bisa mengalirkan listrik, di mana dia melintang dan di tengah-tengahnya ada yang namanya medan magnet. Medan magnet, MM ya, kita itu medan magnet. Kemudian kalau kita gambarkan prinsipnya di sebelah kanannya, di sininya, nah ini dia akan bergerak seperti ini. Kemudian kita akan melihat secara kurva, ini kurvanya, kita perhatikan kurvanya. Ketika posisi di nol, kemudian dia bergerak dalam satu atau setengah kali putaran. Dalam setengah kali putaran dia bergerak seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan suatu nilai positif. Kemudian dia akan bergerak lagi ke bawah, dia akan menghasilkan nilai negatif. Dari mana nanti arah gerakan dari arusnya? Kita anggap aja ini negatif, kemudian yang sini adalah positif. Nah, jadi nanti dia akan bergerak mengikuti arah itu, dia akan memberikan suatu gaya dari positif ke negatif. Seperti ini. Ini ya ada keterangannya ya, ini positif, bergerak kepada negatif, kemudian dia bergerak positif lagi. Yang ini sebaliknya, negatif bergerak menuju positif, bergerak menuju negatif. Nah, seperti itu. Nah, si kawat ini dia akan berputar mengikuti dari pergerakan si medan magnetnya. Oke, kita lanjutkan.
Jika ada pertanyaan, mungkin langsung aja ya teman-temannya. Sambil saya menjelaskan nanti di sela-sela langsung ada pertanyaan, langsung aja bertanya. Selanjutnya dalam generator DC sekarang. Kita pahami dulu prinsipnya bahwa generator DC itu adalah generator searah. Artinya tegangannya tidak bolak-balik. Kalau tadi tadi adalah generator AC, ini adalah generator DC atau generator searah. Dalam generator DC, magnet permanen dan elektromagnet berputar di sekelilingi di sekelilingi koil. Dalam generator DC yang sebenarnya, koil armatur berputar di dalam elektromagnet stasioner. Stasioner itu artinya dia diam gerakannya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada north sama ada south, posisi juga sama. Yang membedakan adalah si komutatornya atau si penampangnya dia itu searah, positif dan negatif. Kemudian pergerakannya untuk kurvanya kita perhatikan dia hanya bergerak untuk nilai positifnya. Nah, nilai negatifnya dia tidak ada. Artinya dia hanya memberikan arus searah dari negatif menuju positif. Jadi dia hanya memberikan dari negatif menuju positif. Dia searah. Berbeda dengan tadi yang generator AC, di mana dia bolak-balik, ini hanya searah. Oke, kita kembalikan lagi di slide yang tadi. Kita bandingkan ya. Nah, kalau di sini coba diperhatikan bahwa dia bergeraknya dari positif menuju negatif menuju positif. Nah, kalau tadi dia dari negatif menuju positif saja. Nah, seperti itu perbedaannya. Tipe generatornya, untuk tipe generator AC, arus AC dihasilkan oleh generator tipe ini dan diubah menjadi DC oleh rectifier. Seperti halnya yang kita jelaskan sebelumnya bahwa rectifier atau sebutannya untuk di motor adalah kiprok. Rectifier atau kiprok itu fungsinya adalah merubah dari arus AC menuju arus DC. Untuk mengisi baterai, generator AC mempunyai berbagai macam tipe dengan variasi koil dan rotornya. Ada yang menggunakan voltage regulator dan ada yang tidak. Jadi karena dia arus AC, maka ada satu komponen yang disebut dengan voltase regulator yang biasanya ada untuk menstabilkan dari arus AC itu. Sama halnya kalau kayak kita di rumah kita lah, di rumah kita itu kan listrik PLN kan kadang-kadang drop, redup, kadang-kadang dia eh, terang. Nah, perbedaan itu biasanya kalau kita menggunakan perangkat komputer itu biasanya kita menggunakan volt volt supply ya, power supply. Nah, sama halnya kalau misalnya di mobil itu ada yang disebut dengan voltage regulator yang fungsinya adalah menstabilkan. Untuk generator DC sekarang menghasilkan arus AC tetapi disarankan dulu oleh penyearah yang dibuat dalam armatur sebelum disalurkan ke keluar tegangan diatur oleh voltage regulator. Nah, kalau misalnya AC dia kita bandingkan ya AC itu menggunakan kiprok, nah kalau generator DC itu tidak. Generator DC langsung diubah di dalam spoolnya oleh armatur, disebut dengan armaturnya. Jadi ini adalah bagian yang tidak terpisah dengan spool atau generatornya. Nah, sedangkan kalau misalnya AC, dia ada rectifier yang posisinya itu terpisah komponennya. Seperti itu. Baik, ini kita melihat dari rangkaian dasarnya, di mana AC regulator bekerja pada siang hari.
Kemudian AC regulator bekerja pada malam hari. Yang sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menstabilkan ya sebenarnya ya. Nah, AC regulator sendiri di sini letaknya adalah di sini ya. Ini yang saya lingkari. Kita memiliki ignition coil, charging ignition coil ada white ya dengan kabel berwarna putih. Kemudian ini ada dioda, ada red warna merah, kemudian ada kabel warna brown. Di sini ada switch on off-nya. Nah, kemudian di sini ada main switch-nya. Ini adalah kalau kita baca ini adalah baterainya. Nah, baterainya ini dia ketika kita hubungkan antara switch on dan off, kita hubungkan, di sini kita akan mengaliri yang namanya load, yang artinya beban atau beban kelistrikan. Beban listrik kita sebutnya BL, beban listriknya. Nah, fungsi dari yang namanya AC regulator ini, dia sebelum mengalirkan ke switch load ini, dia akan mengalirkan terlebih dahulu ke dalam sistem, di mana sistem ini kalau kita lihat di sini ada daytime sama night time ya kan ya. Kalau misalnya dia night time, berdasarkan siang hari daytime dia tidak akan menghidupkan atau switch light-nya dia off untuk siang hari. Maka headlamp, tail lamp, dan matter lamp dia dimatikan. Kemudian jika dia bekerja pada malam hari, untuk night time-nya dia tersambung di sini. Jadi kita lihat ya perbedaannya di sini. Saya lingkari untuk daytime. Nah, di sini perbedaannya di sini ada light switch-nya. Nah, dia akan bekerja ketika daytime, dia akan posisi open. Apabila posisinya pada malam hari atau night time, dia akan tersambung. Seperti itu. Jadi, eh, posisi ini kita biasanya mengaturnya di light switch-nya ya, di bagian setir, di situ ada bagian switch untuk menghidupkan lampu. Jika saya ulangi lagi, jika kita pada siang hari biasanya kan lampu kita matikan. Nah, lampu kita matikan, dia akan off. Jadi si baterai tadi itu hanya mengalirinya sampai di bagian AC regulatornya, di bagian sini AC regulator. Tapi jika dia bekerja pada malam hari, ketika light atau beban itu dihidupkan, maka AC regulator bekerja untuk menstabilkan tegangan lampu. Nah, seperti ini. Karena kalau tidak ada regulatornya atau penyeimbangnya, ini bisa putus. Kenapa putus? Ya karena itu bentuknya adalah AC. Bentuknya adalah AC. Jadi dia mengaliri AC dari generator, kemudian jika dia aliri ke dalam beban, dia akan membuat perangkat atau komponen kelistrikan untuk penerangan seperti lampu sen, klakson itu bisa terputus. Seperti itu. Kita lanjutkan. Cara kerja operasi untuk regulator AC mendeteksi mengatur tegangan AC induksi dan lighting charging coil selama siklus negatif setengah sikel yang kita sebut dengan 180 derajat dan mengatur setengah dari gelombang untuk mencegah kenaikan tegangan yang berlebihan pada tegangan output dan memberikan tegangan konstan ke lampu depan dan lampu belakang. Tegangan positif setengah cycle digunakan untuk mengisi baterai saat output generator dikontrol untuk menstabilkan tegangan ke lampu. Arus pengisian juga dikontrol sehingga kerja kestabilan pada berbagai kecepatan. Nah, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada AC regulator bekerja pada siang dan malam, ya. Di sini ada bentuk dari AC regulatornya, di mana dia terhubung oleh yang namanya berbagai macam diodanya. Ketika kita memiliki massa di sini, kemudian kita memiliki kumparan di sini, ya.
Nah, dia akan bekerja apabila switch ini itu kita lakukan on dan off. Nah, di sini ada kode D dan ZD. Nah, kode D dan ZD ini akan berhubungan dengan C atau kita sebut dengan kapasitornya. Nah, dia akan bekerja ketika dioda ini mengaliri, ini kita sebut dengan searah. Jadi dia searah, dia tidak akan kembali. Fungsi dari dioda adalah dia menyearahkan juga ke ZD, kemudian dia akan melewati kapasitor, sehingga dia akan mengeluarkan untuk arah yang pertama, dia akan memasuki ke kumparannya, kemudian nanti arah keduanya dia akan mengeluarkan output ke dalam AC regulatornya. Oke, jadi dia akan mengeluarkan output keluar. Kita lanjutkan. Referensi mengukur kondisi pengisian dan arus. Yang pertama, untuk mengisi pengisian, yang pertama adalah pergunakan baterai kondisi baik atau full charge. Kondisi baik di atas 12 volt, ukur tegangan saat lampu menyala dan lampu dalam kondisi mati. Nah, jadi teman-teman nantinya menghidupkan kendaraan, ya. Kemudian teman-teman ukur kondisi beban itu ada. Yang ketiga, beban lampu listrik jumlah watt harus dalam kondisi normal. Nah, artinya apa? Artinya ketika lampu dihidupkan, itu lampu itu tidak berkedip atau tidak redup. Kemudian kita ukur tegangannya, tegangannya itu masih stabil. Nah, apabila kondisinya itu tidak stabil, berarti bisa dipastikan bahwa sistem pengisiannya tidak bagus. Jadi saya ulangi lagi, pertama kita menggunakan baterai, kemudian kita nyalakan mesin, kita ukur tegangan lampunya saat lampu menyala, kemudian saat lampu mati, artinya kita ukur tegangan di baterainya. Kalau misalnya tegangannya di baterai ketika posisi mesin hidup dia turun atau di bawah nilai 13 volt, berarti dia sistem pengisiannya tidak bagus. Dan kita periksa lampu kendaraan kita itu kondisi redup atau tidak. Nah, saya ulangi lagi, kalau misalnya dia redup, berarti sistem pengisiannya tidak bagus. Nah, ini kita periksa ya, kita lihat gambar yang sebelah kanan bawah. Di sini ada pemeriksaan tegangannya untuk tegangan di baterainya. Nah, ini ketika beban ini ada, kita memberikan beban, nah itu kita ukur berapa tegangannya. Kita lanjutkan, teman-teman. Izin Pak, suaranya termute Pak. Oh ya, maaf ya teman-teman ya. Oke, tadi lagi ngapus tulisan kena mute. Saya ulangi lagi, cara kerja operasinya. Regulator mendeteksi tegangan induksi AC dari charging atau lighting coil selama 1/3 siklus, baik gelombang positif maupun gelombang negatif, dan mengatur tegangan negatif 1/2 siklus untuk memenuhi kebutuhan tegangan yang hampir konstan untuk lampu. Regulator juga mendeteksi terminal baterai untuk memonitor kondisi baterai dan mengatur arus pengisian. Nah, tegangan AC dideteksi kedua siklus setengahnya, baik kedua positif dan negatifnya untuk menjaga agar tegangan lampu konstan. Tegangan lampu mungkin saja berubah dalam setengah siklus positif dan disebabkan kontrol pengisian arus baterai. Nah, begini maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman ya,
Di dalam siklus ketika si kumparan itu berputar, nah, si generator itu dia memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, si generator AC ini dia fungsinya memberikan supply. Tugas yang kedua, dia sebagai outputan langsung ke dalam bebannya. Saya ulangi lagi. Tugas yang pertama, dia memberikan supply kepada baterai, ya. Tugas yang kedua, si generator ini dia memberikan supply kepada lampu. Berapa porsinya? Nah, ini porsinya ada di sini. Untuk porsi regulator mendeteksi tegangan induksi AC atau charging, saya ulangi lagi, mendeteksi tegangan atau charging, posisinya atau charging, dia adalah 1/3 siklusnya. Nah, untuk gelombang positif dan gelombang negatifnya, setengah siklusnya untuk memenuhi tegangan konstannya. Nah, jadi charging dia kita sebut saja itu baterai, setengah siklusnya, sepertiga siklusnya, maaf. Kemudian tegangannya untuk lampu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita sederhananya nih ya, melihat pengisian ini jelek, kalau misalnya teman-teman punya motor misalnya ya, teman-teman katakanlah cabut aja yang namanya kiproknya. Kita cabut kiproknya. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Nah, kalau dia nggak ada pengisian, dia akan kehilangan satu per ini setengahnya. Dia akan kehilangan setengahnya kemampuan yang fungsinya untuk menstabilkan lampu. Ini untuk lampu. Jadi dia kehilangan eh, si si baterai ini dia akan berdiri sendiri untuk menghidupkan lampu. Nah, tanpa bantuan dari regulator AC-nya. Sehingga apa dampaknya? Lampu dari kendaraan kita atau sepeda motor kita dia akan redup karena kehilangan kemampuan setengah siklusnya. Kalau misalnya kita sambungkan lagi kiproknya, kita betulin kiproknya dalam kiprok kondisi normal atau regulatornya yang bermasalah kita perbaiki, maka dia memiliki kemampuan untuk menstabilkan dari kondisi lampunya. Sehingga lampu akan terang dalam kondisi konstan. Seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang kita melihat, oh lampu ini punya motor nih, lampu saya kok redup ya kan ya? Redup terang. Nah, seperti itu ya. Oh, sepertinya ini lampunya. Nah, itu adalah prinsip yang salah. Ketika lampu dia redup terangnya nggak konstan, berarti ada masalah di dalam sistem pengisiannya. Kenapa? Kembali lagi, karena separuh setengah siklusnya digunakan untuk memberikan tegangan yang konstan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tegangan AC dideteksi kedua siklus setengahnya. Maaf, berubah. Baik kedua positif dan negatif untuk menjaga agar tegangan lampu tetap konstan. Tegangan lampu mungkin saja berubah dalam setengah siklus positif dan disebabkan oleh kontrol pengisian dari arus baterai. Nah, tadi intinya itu ya, sepertiga untuk baterai, setengahnya untuk lampu. Seperti itu intinya. Kita lanjutkan. Oke, tipe yang dilengkapi saklar. Jumlah arus listrik dapat diatur oleh yang namanya main switch dengan mengganti koil pendek digunakan pada siang hari dengan arus listrik yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemakaian malam hari. Oke, cara kerjanya adalah saat magnet permanen di flywheel berputar, arus AC dihasilkan dari charging lighting yang koil mengalir ke switch induk, nah, ke penyarah, yang berfungsi menyarahkan arus satu fasa setengah gelombang, kemudian mengisi baterai, adapun lampu-lampu dihidupkan oleh arus AC. Jadi begini maksudnya teman-teman. Ya, kita perhatikan gambar yang ada di paling kiri. Saya berikan tanda tunjuk di sini. Nah, ini ada dua magnet yang dipecah, ya, dua magnet dipecah. Ada magnet pertama ini kita sebut dengan magnet north, ya.
kemudian ada shortnya, kemudian pasangannya berikutnya adalah North dan South. Nah, karena dipecah menjadi 4 bagian, kita sebutnya 4 poles atau 4 kutub. Kita sebutnya 4 kutub. Oke, 4 kutub. Nah, 4 kutub ini ketika dia berputar memiliki perannya, ya kan, yang memiliki peran untuk mengaliri yang namanya arus listrik. Nah, gambarnya di mana? Gambar putarannya, gambarnya ada di bawah sini. Kita lihat di gambar yang sebelah sini. Ini karena dia arus AC, tentunya ada positif, ada negatifnya. Dia naik dari nol, naik, kemudian dia turun. Nah, naik, kemudian dia turun sampai dia mengalami 1 kali putaran. 1 kali putaran atau 360 derajat. Nah, 360 derajat. Ketika 360 derajat terjadi, maka dia akan mengaliri listrik yang masuk ke dalam main switch-nya. Nah, ini. Nah, main switch ini tugasnya dia adalah mengatur jumlah arus listriknya, ya, dengan mengganti koilnya, dengan mengganti koilnya. Artinya apa? Dengan mengganti posisi dari switch-nya ini. Ada posisi satu, posisi dua. Nah, jadi kalau posisinya itu dia diganti berdasarkan kondisi waktunya pada siang hari atau pada malam hari. Nah, kemudian dia juga akan mengatur ketika dia malam hari, tentunya dia memiliki beban. Kita sebut dengan beban, ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia siang hari, dia tidak memiliki beban. Artinya dia langsung aja lurus untuk mengaliri bagian baterai, kemudian bagian beban yang lainnya. Ini bisa saja beban-beban eh, pada dashboard, ya, lampu-lampu dashboard dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Ketika dia berputar 1 kali putaran, dia menghasilkan suatu listrik yang kemudian diatur oleh main switch. Main switch ini tergantung dari 2 kondisi. Jalan pertama dia jalan dengan kondisi headlamp hidup, tail lamp hidup, meter lamp hidup. Nah, tentunya dia akan ada beban. Kemudian dia akan memberikan eh, jumlah arus yang berbeda. Kalau misalnya dia tidak ada beban, dia akan mengalir ke dalam kabel warna putih. Ini putih, ini biru, ya. Nah, biru ini dia akan menghasilkan arus DC searah. Nah, ini ada fasenya dia satu arah karena dia DC, dia tidak memiliki yang namanya positif atau negatif, dia hanya positif aja. Dialiri rectifier, mengaliri rectifier. Kemudian akan dia melalui fuse atau sekring, kemudian dia akan melakukan tugasnya. Tugas pertama dia akan mengisi baterai. Tugas yang kedua dia akan memberikan tegangan ke dalam switch load atau bebannya. Nah, seperti ini. Ini ada sinyal lampu lem, stop lamp, lampu netral, lampu peringatan, dan lain sebagainya. Kenapa ini dibedakan? Kembali lagi, tugas dari yang namanya generator, tugas yang pertama itu adalah supply baterai ke dalam baterai. Tugas yang kedua, dia adalah penyeimbang atau kita sebut dengan konstan, maaf ya, konstan lampu. Nah, kembali lagi kita ke dalam sistem yang pertama, tugas dari yang namanya regulator itu memiliki tugas kedua ini. Dia sebagai suplai baterai dan memberikan tegangan yang seimbang ke dalam lampu. Berapa jumlahnya adalah setengah dari yang namanya gelombang. Nah, ketika siang hari, ya, kalau tadi malam hari, ketika siang hari, tugas dari memberikan konstan lampu ini kita hapuskan. Nah, dia nggak ada tugasnya. Jadi dia hanya memberikan fungsi untuk ini yang kedua, ya. Ini yang kedua,
sinyal lampu langsung, stop lamp, lampu netral, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita ketahui kan untuk lampu stop lamp itu hanya bekerja ketika kita menginjakkan pedal rem. Jadi hanya sebentar. Ketika kita menjadi rem, setelah selesai kita lepas, dia mati. Berbeda halnya, berbeda halnya dengan headlamp, tail lamp, meter lamp, dia akan terus menyala ketika dia pada malam hari. Seperti itu ya, teman-temannya. Ada dua kondisi, kondisi siang dan kondisi malam. Kondisi siang headlamp menyala, tail lamp menyala, maka dia fungsi dari regulator memberikan fungsi konstan. Kemudian kalau misalnya kondisi kedua, dia tidak ada yang namanya headlamp, tail lamp, meter lamp. Dia hanya sistem sinyal, klakson, sein kanan kiri, lampu rem. Nah, fungsinya dihapuskan untuk memberikan tegangan penyeimbangnya. Seperti itu. Mungkin agak rumit ya untuk dipelajari teorinya, tapi nggak apa-apa. Kita mencoba untuk mempelajari dasarnya, teman-teman. Kenapa? Karena dasar itu penting ketika kita nanti melakukan perbaikan, perbaikan kendaraan. Kita lanjutkan. Oke, selama kita, sekali lagi saya ulangi, selama kita ada materi, teman-teman bisa untuk menanyakan langsung ya, jika ada yang kurang paham. Seperti itu. Wah, oke. Kita sekarang udah jam 19.57. Saya berikan kesempatan kepada teman, saya berikan penawaran, kita mau istirahat atau gimana nih teman-teman? Kita istirahat dulu ya kali ya. Ya Pak, mungkin istirahat dulu seperti jam tadi udah cocok Pak. Ya, betul ya. Jadi kita lanjutkan nanti kita lihat ini jam tadi jam berapa ini? Sekitar jam 8.15-an ya. Jam 8.15-an kita mungkin bisa ikut lagi. Begitu Pak Denny ya mungkin ya. Ya Pak. Oke, ya, baik. Silakan teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu.
Ya, eh, teman-teman udah istirahat, udah makan atau sholat ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya Pak, monggo Pak. Ya, kita lanjutkan lagi sebentar untuk teorinya. Di tadi udah sampai. Oke, kita lanjut ke generator DC. Baik, di generator DC ini prinsip kerjanya sama dengan motor ya, bekerja seperti pada motor. Nah, jika diberikan tenaga listrik dan bekerja seperti generator, artinya dia memberikan arus hanya searah. Kita lanjutkan. Prinsip kerja dari dinamo self starter ya. Kutub magnet utara dan selatan adalah magnet berbentuk elektromagnetik karena dibutuhkan medan magnet untuk kutub utara dan kutub selatan. Kemudian koil menghasilkan medan magnet disebut dengan field coil atau series coil. Kemudian arus dari baterai mengalir melewati field coil yang pada intinya sebenarnya torsi atau perputaran dari yang namanya armatur ini dia menghasilkan yang namanya arus DC dari negatif menuju positif. Kita langsung ke, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung lihat ke job sheet-nya. Kita lihat ke job sheet-nya. Baik, ini adalah job sheet untuk memelihara atau memperbaiki sistem di pengisian. Apa aja sih alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pengisian? Yang pertama adalah KD toolset, kemudian adalah unit trainer atau mobil yang akan kita periksa. Saya perbesar lagi supaya lebih jelas. Kemudian adalah tension gauge, kemudian ada scale gauge, ada misar baja, ada hydrometer, baterai, dan multimeter. Tentunya kita kemarin sudah belajar tentang hydrometer, kemudian multimeter artinya itu merupakan adalah yang nggak asing ya, udah kita pelajari kemarin. Kemudian bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah majun atau kain, kemudian yang kedua adalah amplas, kemudian bahan bakar atau bensin ya. Kemudian lama pengerjaannya adalah 1 kali 45 menit. Bagaimana aspek ketiganya? Aspek ketiganya yang pertama adalah teman-teman harus menggunakan APD, kemudian gunakan alat sesuai prosedur, kemudian poin C-nya pastikan alat bersih dan berfungsi dengan baik, kemudian tanyakan kepada instruktur apabila mengalami permasalahan selama praktek atau praktikum. Lama pengerjaan, langkah pengerjaan yang pertama adalah teman-teman menyiapkan alat di dalam KD toolset ya, alat-alat yang sudah kita listkan tadi itu disiapkan. Kemudian langkah yang kedua, periksa penyimpangan atau defleksi. Nah, ini intinya. Kalau kita periksa di kendaraan ringan ya kan, di mobil itu dia ada suatu belt ya kan yang menghubungkan antara putaran mesin, kemudian pengisian ya, kemudian transmisi. Jadi ada tiga. Coba kita lihat pada gambar di samping ini. Ini adalah belt yang terhubung dengan generator. Yang ini kita biasanya sebutnya dengan spool ya, atau generator. Yang ini kita dari engine atau mesinnya.
Kemudian yang ini paling atas ini dia berkaitan dengan, maaf, ini yang ini spool, saya ulangi, ini spool. Kemudian yang ini dia transmisi. Yang paling bawahnya dia transmisi. Ciri-cirinya adalah jika dia terhubung dengan spool, si belt atau tali kipasnya ini dia langsung menyentuh ke generatornya. Jadi ini langsung terhubung dengan generatornya. Langsung terhubung ke generator. Nah, kita memeriksa berapa sih defleksi ketika posisinya tidak tidak bekerja ya. Jadi posisinya ini dia posisi mesin mati. Kita menggunakan alat yang tadi kita udah pelajari. Alatnya itu kayak scroll ke atas lagi, maaf. Ini adalah tension gauge ya. Jadi namanya adalah tension gauge. Di point C tension gauge untuk melihat tensi atau defleksinya. Sejauh berapa? Ya, ini dengan gaya tekan kita lihat di sini si penekan itu dia ada 10 kilogram yang ada di displaynya. Kemudian kita tekan untuk melihat defleksinya 7 sampai 11 milimeter. Ini kita mengacunya ke dalam buku manual atau buku reparasi dalam kendaraan ringan. Jadi setiap dari kendaraan ringan akan berbeda-beda nilainya atau standarnya. Kalau misalnya universal atau umumnya itu sekitar 7 sampai 11 milimeter. Ya, sejauh 7 sampai 11 milimeter. Ini gambarnya ada di sini. Nah, ini gambarnya ada di sini ya. Kita lanjutkan. Kemudian adalah melihat defleksi dari tali kipas menggunakan tension gauge dengan merek BT3373F. Kalau tadi kita tensionnya itu dia menekan, kalau sekarang dia ditarik, ini bentuknya dia ditarik, di mana nanti angkanya defleksi tali kipas itu 80 kurang lebih 20 lbs atau kita sebut dengan pound square. Ya, ini satuan dari British ya atau Inggris, itu 80 sampai 20. Artinya 60, jaraknya adalah 60 sampai 100. Yang kita bisa lihat menggunakan alat ukur tension gauge yang ada gambarnya di sini. Ya. Ini teman-teman bisa dapatkan kalau misalnya kita eh, memang benar-benar menggunakan alat ukur yang ada ya. Ini kita bisa gunakan. Tapi jika memang nggak ada, berarti pemeriksaannya biasanya hanya pemeriksaan secara fisik. Artinya kita melihat tali kipasnya. Jika memang tali kipasnya itu terlihat mengkerut ya kan atau kering, sudah ada garis-garis mau pecah ya kan ya, berarti tandanya sebisa mungkin untuk diganti. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas sebelumnya, ketika tali kipas ini putus atau tiba-tiba di jalan itu tidak nggak berfungsi maksimal, tentunya pengisian itu juga akan nggak berfungsi juga maksimal. Seperti itu. Selanjutnya, pemeriksaan di screennya. Tentunya ketika kita melakukan pemeriksaan untuk screen, yang kita lakukan adalah memeriksa tahanannya atau kita sebut dengan ohm atau tahanan. Di mana screen itu kalau kita gambarkan ya, bentuknya seperti ini. Dia memiliki kaki di bawahnya. Kemudian di kaki ini berbentuk
logam dia akan menghubungkan ke tengah, kemudian dia ada suatu logam lagi yang sangat tipis, kemudian dia terhubung lagi ke kaki berikutnya. Nah, ketika kita memeriksa screen dari sistem pengisian, maka kita perhatikan yang pertama adalah gambar dari visualnya atau dari kasat mata. Jadi kita lihat dia terputus tidak tengahnya. Kalau visual bagus, ada kemungkinan itu bagus. Maka dilanjutkan dengan pemeriksaan yang kedua menggunakan avometer. Avometer kita seleksi dengan pemeriksa ohmnya atau tahanannya dengan menghubungkan kaki yang pertama, kemudian kaki yang kedua. Maaf, saya gambar lagi kaki yang pertama, kaki yang kedua. Nah, kaki pertama dan kaki yang kedua ini kita hubungkan, apakah ada tahanannya? Jika ada tahanan, berarti dia bagus. Jika tidak ada tahanan, berarti dia putus. Kita lanjutkan di bagian yang kelima. Oh ya, untuk posisi screen, eh, itu ada dua. Yang pertama, posisi yang di dalam dashboard, atau posisi yang di luar dari dashboardnya, atau di bagian engine-nya. Nah, jika kita lihat di bagian engine, itu kita harus nanti meriksa lagi dengan buku manualnya atau buku pedomannya. Di bagian mana si screen atau sistem pengisian itu ada. Nanti kita akan bahas wiringnya. Kita lanjutkan untuk poin yang kelima, pemeriksaan atau pemasangan soket dari kabel alternator. Tentunya kalau kabel atau soket itu kita memiliki dua tipe. Tipe yang pertama itu tipe female, kemudian tipe yang kedua adalah tipe male. Nah, tipe female atau tipe male ini itu merupakan tipe sepasang ya. Kalau misalnya kita melihat soket yang female-nya udah bagus atau soket yang menghubungkan atau colok kalau mudahnya colokan dengan apa yang dicolok ya kan ya. Itu bagus maka maka bagus. Kemudian kalau misalnya male-nya itu kita memeriksa biasanya untuk female itu akan berkaitan dengan komponen, kemudian male dia akan berkaitan dengan baterainya. Nah, ini harus diperiksa semuanya. Kemudian ketika kita memeriksa soket, screen dalam kondisi bagus, langkah berikutnya adalah kita memeriksa untuk bagian baterainya. Mungkin kita sudah bahas kemarin ya, baterai itu diperiksa bahwa terminalnya benar-benar dalam kondisi bagus, tidak ada karat atau tidak terbakar. Nah, misalnya ada karat seperti gambar di samping ini harus dibersihkan ya, supaya tidak menjadi tahanan atau hambatan dalam pengukuran tegangannya. Kemudian langkah ketujuh, kita sudah bahas juga kemarin, pemeriksaan berat jenis elektrolit. Ini sebenarnya lebih kepada kesehatan baterai ya. Standarnya adalah 1,26. Kemudian kita melihat berat jenisnya, berat jenis atau BJ. Kemudian kita melihat levelnya, level dari cairannya. Ada permukaan tinggi, permukaan rendah, berada pada posisi tengah-tengahnya. Selanjutnya kita ngelanjutin lagi. Nah, kemudian di bagian 8 memeriksa tegangannya. Ada dua, tegangan mesin hidup, kemudian maaf, tegangan mesin mati, kemudian tegangan mesin hidup. Kalau mati itu standarnya kita ketahui adalah 12,4 sampai 12,8. Ketika mesin hidup dia akan menjadi 13,4 sampai naik ke atas. Dia biasanya sampai 14. Sederhananya jika ketika mesin hidup ini di bawah dari standarnya, nah ini kemungkinan teman-teman itu kemungkinan pengisiannya jelek.  . . 。 . 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
Selanjutnya, pemeriksaan suara abnormal pada alternator. Nah, ini sangat simpel sekali ya. Ketika mesin dihidupkan, jika ada bunyi berdesit atau bunyi semacam logam yang bergesekan, itu kemungkinan ada masalah di tali kipasnya ya, atau tali-tali defleksinya. Kalau misalnya itu mungkin berbunyi, mungkin itu bisa dibawa ke bengkel atau kita bisa melakukan pembongkaran ya, pembongkaran dengan cara tadi melepas bagian talinya, kemudian kita periksa satu komponen di generatornya ininya. Atau biasanya sih ketika memang benar-benar rusaknya parah ini diganti satu set ya agar bisa bekerja kembali. Nah, selanjutnya teman-teman ketika praktek mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan pada lembar prakteknya. Nah, seperti apa lembarnya? Seperti ini. Tes praktek memeriksa sistem pengisian. Pertama, teman-teman memeriksa menggunakan scale gauge dan tension gauge. Standarnya nanti diisi, kemudian kita memeriksa sebelum sesudah. Kemudian memeriksa kondisi tali kipas. Kemudian memeriksa sekring. Kemudian fusible link ini sama seperti sekring ya, cuman dia pengamannya lebih dari 30 ampere. Jadi kalau misalnya fuse ini dia sekitar 5 sampai 20 ampere nilainya, kalau fuse bling dia sekring dengan nilai di atas 35 ampere. Bentuknya lebih besar dia. Nah, ini harus diperiksa, kemudian periksa soket yang tadi saya sebutkan ada female, ada male. Kemudian pemeriksaan terminal baterai. Selanjutnya berat jenisnya. Nah, kalau berat jenis ini, biasanya dia pemeriksaannya dipilih antara sel 1 sampai sel 6. Kalau sel 1 dia nilainya biasanya dia menilainya adalah 2 volt ya. Maka ketika 6 sel ini dijadikan satu secara seri, maka nilainya adalah 12, sekian sekian sekian. Nah, kalau pemeriksaan berat jenis kita periksa dulu misalnya sel satunya udah selesai, misalnya kurang memuaskan, kita periksa sel kedua. Kalau misalnya hasilnya masih belum akurat, kita periksa sel ketiga. Nah, kalau udah biasanya untuk ketiga kalinya itu sudah akurat. Jadi pemeriksaan maksimal biasanya untuk 3 sel. Secara acak bisa 1, 2, 3 atau 1, 4, 5 dan seterusnya secara acak. Selanjutnya tadi tegangan ya, tegangan nomor 5, tegangan memeriksa saat mesin mati dan saat mesin hidup. Dan yang terakhir adalah pemeriksa suara abnormal dari alternator pada mesin hidup. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 poin pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan pada generator atau sistem pengisiannya. Kemudian kita akan memeriksa untuk wiringnya. Sebentar, saya siapkan wiringnya dulu. Baik, seperti apa sih buku manual atau buku perbaikan dari kendaraan ringan? Nah, setiap dari kita ingin memperbaiki suatu kerusakan komponen di mobil, kita harus mengidentifikasi dulu. Yang pertama, jenis dari mesinnya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu
pengisian K3VA. Nah, K3VA ini adalah mesin berjenis Toyota dengan merek Xenia. Nah, jadi mereknya adalah Xenia, kodenya adalah K3VA. Ini kalau teman-teman nggak atau kebingungan ya, atau nggak paham, ini bisa searching ya atau googling dengan jenis kodenya. Nah, kita harus pastikan antara mesin yang kita periksa dengan kode mesinnya. Kemudian di sini ada daftar isi, mudahnya ya, ada daftar isi di mana ada komponen, ada pembongkaran, ada pemeriksaan, ada pemasangan kembali. Nah, untuk tipe generator ya, ini kita chapter 1 sampai chapter 9. Kemudian kita periksa di buku pedomannya ini atau buku manualnya, kita pastikan bahwa gambarnya udah sesuai dengan mesin yang akan kita periksa. Nah, di sini akan terlihat, oke, di sini akan terlihat beberapa overview dari mesinnya. Ada generator di mana biasanya dia akan diassembly atau dipecah gambarnya. Kemudian di sini ada fan belt atau V-belt dari generatornya. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada skrup atau baut di mana biasanya angka 10, kemudian angka 44, angka 20, 19 ini merupakan kode komponen jika ingin melakukan pergantian komponen dan mau membeli. Misalnya ini komponen bautnya ini misalnya hilang misalnya ya. Nah, kita biasanya mencari di part katalog atau katalog partnya dengan kode 20, 19, 44, dan sebagainya. Nah, di sini ada batang penyetel fan belt. Nah, kemudian di dalam ini, di sini ada keterangan ya teman-temannya. Ada Newton meter. Perhatikan di bawah ini. Ini ada momen spesifikasinya. Misalnya kita melihat kode partnya di sini. Nah, ini adalah 44 Newton meter. Artinya ketika kita melakukan kekencangan atau melakukan kunci momen, kita nggak boleh serta-merta dikencangkan, tapi harus melihat angkanya 44 Newton meter. Kemudian di sini ada 20 Newton meter. Kalau mau pakai spesifikasi satuannya adalah kilogram force, kemudian feet pounds force yang ada di sini. Jadi ini ada tiga satuan. Ada satuan Newton meter, kilogram force sentimeter, ada feet pounds force. Ya ini ada di sini. Kalau misalnya kita ke bengkel yang dia nggak ada kunci momennya, biasanya dia asal pakai feeling ya, feeling aja, ngencangin pakai feeling. Nah, tapi kalau di buku pedoman ini kita harus melakukan pemasangan berdasarkan speknya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini masuk ke dalam part dari generatornya. Ini yang saya tadi jelaskan bahwa generator biasanya dipecah lagi, part-partnya. Ada generator drive and frame, kemudian bearing retainer, dan lain sebagainya ya. Juga ada satuan-satuannya untuk pengencangan. Nah, kita lihat dulu ini di keterangan di bawah ini, dia ada keterangannya part sekali pakai. Berarti ada keterangan bahwa ketika part ini rusak, berarti harus dilakukan penggantian. Jadi hanya sekali pakai. Sekarang kita masuk ke langkah pembongkaran. Saya besarkan dulu gambarnya. Oke, pembongkaran. Langkah pertama adalah lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. Ini wajib sekali. Kenapa? Karena kita akan bermain di dalam mesin. Kalau misalnya negatif baterai kita nggak cabut, tiba-tiba tangan kita nyentuh massa,
dan positifnya kita pegang, ini akan terjadi konsleting. Jadi terminal negatif wajib dicabut di baterai. Yang kedua, kemudian lepaskan fiber fan dan generatornya. Kendorkan baut fixing A dan B. Di sini ada baut penyetelan. Penyetelan yang pertama adalah A, kemudian penyetelan yang B. Ini teman-teman kendorkan terlebih dahulu menggunakan kunci pas ring juga bisa, kunci double shock juga bisa. Kemudian kalau udah lepas, baru kendorkan baut C-nya. Kendorkan baut C. Kemudian teman-teman bisa melepas dari fan beltnya. Ini dilepas. Kemudian part yang ketiga adalah lepas tutup dan mur generator. Lepas kabel mesin nomor 2. Ini ada di bagian selanjutnya ya. Nah, ini lepaskan 3 baut batang penyetel dari fan belt. Kemudian lepaskan generator. Intinya kita bertujuan ketika fan beltnya kita lepas, yang kita ambil adalah komponen dari generatornya. Ini intinya adalah kita melepaskan generator. Oke, ketika generator udah kita lepas nih, intinya udah kita lepas nih ya. Selanjutnya teman-teman menggunakan yang namanya kunci SST. Ya, kunci SST itu adalah kunci Special Service Tool. Artinya kunci itu hanya digunakan untuk membuka yang namanya generator. SST 1 A dan B, ini ada nomor partnya, ada spesifikasinya. Nah, ini nanti kita pegang, kita hold, jangan kita tahan. Kemudian kita lepas dengan kunci Inggris ya. Kunci Inggris atau kunci yang kita bisa atur besarnya. Pegang SST 1 dengan kunci torsi dan kencangkan SST B searah jarum jam momen spesifikasi. Nah, momennya adalah 39 Newton meter. Jadi ini adalah kunci yang sebelah sini, kita perhatikan di sini, ini adalah kunci untuk SST-nya. Kemudian yang di atas ini adalah kunci momennya. Ini adalah kunci momen. Kemudian ini adalah kunci Inggris. Nah, ketika kita hubungkan double shock-nya menggunakan kunci momen, terus kita lepas. Berapa besarannya? Besarannya adalah ini 39 Newton meter, Newton meter. Perhatikan, periksa bahwa SST aman pada rotor shaft generator. Kemudian dudukan SST dalam ragum, ya. Ini SST tadi yang kita masukkan, kita taruh di ragum, kita jepit ragumnya, kemudian kita lepas. Kemudian kita lepas sampai benar-benar si baut itu melepaskan kepala dengan bagian badan dari generatornya. Kita langsung lihat, oke, lepaskan generator dari SSD, kemudian lepaskan tutup ujung belakang generator. Jadi ini di bawahnya ya. Kalau tadi di atas, ini di bawahnya. Kemudian lepaskan insulator terminalnya. Lepaskan pemegang sikat generator. Jadi semua dibongkar ini ya untuk memeriksa generatornya. Nah, baru kita masuk ke dalam, ketika semua dibongkar, intinya semua udah dilepaskan, maka kita langsung masuk ke dalam pemeriksaannya. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan bearing. Pemeriksaan bearing. Bearing atau kita sebut dengan lahar ya kan. Kita lepaskan bantalannya, kita periksa. Kalau misalnya diputar dengan satu arah putaran itu ada sedikit hambatan atau nggak halus ya ketika diputar, maka langsung ganti bearingnya. Artinya umur dari generatornya, bearing generatornya mengalami masalah. Kemudian lepaskan bearing dari generator, kemudian pasang SST lagi.
Selanjutnya kita melakukan pengukuran. Pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, ini memerlukan untuk melihat sikat dari generatornya. Jadi ada brusnya ya, ada sikatnya. Kita periksa berapa nilainya. Ini ada 10,5 milimeter. Untuk panjang standarnya, panjang minimumnya 4,5. Kalau misalnya brusnya itu sudah melebihi dari batas standarnya, maka harus diganti. Selanjutnya pemeriksaan dari rotor generator. Periksa apakah bearing tidak kasar atau rusak. Jadi rotornya ketika ini dibongkar, diputar rotornya. Kalau misalnya rotornya itu bermasalah, berarti diganti. Selanjutnya kita periksa tahanannya. Periksa tahanannya itu sebagai hambatan dia dinilai 1,85 sampai 2,25 pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau misalnya suhu ruangan itu misalnya 35 atau 30, maka nilainya akan menyesuaikan. Ketika dia pada suhu tinggi, maka nilainya juga akan naik untuk tahanannya. Kita melihat dari suhu ruangan juga ya, seperti itu. Ketika kita udah meriksa slip ring, antara slip ring, kita lihat slipnya ya, ini antara kedua dari batangnya. Nah, kemudian kita periksa antara slip ring dengan bodinya. Nah, kita periksa ini, ukur tahanannya, apakah tahanannya melebihi standar. Kalau tahanannya itu 1 mega ohm atau lebih, berarti dia dalam kondisi bagus. Tapi kalau misalnya dia di bawah dari 1 mega, ya berarti ada masalah di bodi dari generatornya. Selanjutnya pemeriksaan untuk slip ringnya. Jadi kita tadi udah periksa tahanannya, selanjutnya kita periksa menggunakan jangka sorong untuk diameter standarnya. Nilainya adalah 14,2 sampai 14,4. Diameter minimumnya adalah 14,00. Diameter standar ini teman-teman diambil dari nilai dari pabriknya. Jadi kalau misalnya pabrik mobil baru diproduksi, maka nilainya adalah 14,2 sampai 14,4. Ketika mobil udah dipakai oleh pengguna, nah nilainya akan berkurang karena keausan, dia minimalnya adalah 14,0. Selanjutnya melakukan pemasangan kembali. Nah, ketika teman-teman sudah memeriksa bagian dalam generator, seperti halnya tadi, ketika ada penggantian part silakan diganti, ketika tidak ada dan semua normal, maka silakan pasang kembali. Pasang kembali menggunakan SST tadi, ada intinya adalah pemasangan bearing pada generator, pasang rotor generator assembly, kemudian pasang generator coil assembly, dan lain sebagainya. Kemudian sampai dia memasang pin dan brushnya. Oke, ini nanti teman-teman bisa mempelajari, nanti ini akan di-share ya teman-teman ya. Sampai pemasangan tadi ketika beltnya dilepas, kita pasang kembali ya. Nah, ini sampai di bawah, sampai kita pasang kembali beltnya. Oke, oke. Ini nanti akan saya share ke materi kita yang ada di Drive. Jadi teman-teman nantinya silakan dipelajari ya teman-temannya. Artinya ini bukan suatu hal kewajiban sebenarnya belajar, tapi kan rasa ingin tahu di dalam dunia industri atau dunia servis ya kendaraan itu seperti apa. Nah itu teman-teman bisa pelajari nanti ada di materi sistem pengisian. Selanjutnya untuk memperdalam teori tadi, ada teori ada praktek ya untuk memperdalam. eh
Di sini kita akan melihat di bagian postesnya. Nah, ini udah saya sediakan ya teman-temannya. Setiap kita teori, kita ada soal untuk mengerjakan sebenarnya. Mengerjakan ini. Ya, silakan teman-teman perdalam. Kalau misalnya materinya atau soalnya dia nggak tahu, silakan dicari. Jika ada kesulitan, mungkin bisa diskusi ya lebih lanjut. Ini tentang materi teorinya, tes teorinya. Oke, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab ya. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan kalau ada ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya serahkan kembali ke Pak Denny kalau misalnya nggak ada. Oke, sepertinya waktunya udah jam 9 ya Pak Denny ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Denny aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya, Mohon izin Pak untuk menutup kelas. ya siap. Terima kasih Pak atas materinya malam ini. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari materi tersebut. Mungkin untuk post testnya tadi silahkan dikerjakan semuanya. Terus nanti untuk silakan dikerjakan di selembar kertas boleh atau kertas yang itu tadi langsung ditandai boleh. Nanti silakan di-upload pada link yang sudah saya sediakan. Begitu Mas ya, silakan nanti diisi di link di presensi itu ada tugas dari Pak Diki. Itu nanti silakan diklik. Terima kasih. Mungkin sekian Pak dari saya. Sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi dulu. Silahkan teman-teman dinyalakan semua kameranya. Satu, dua, tiga. Mungkin kayak vokasi seperti Pak Diki tadi. Betul. Silakan. Kita gaya vokasi ya. Ini gaya vokasi kompeten ya. Kita Oh bisa ya, kompeten. kan Ya Pak, ya. silakan. Kayak seperti itu semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya Pak untuk malam hari ini. Oke, Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Baik, terima kasih. Sekian dari saya dan Pak Diki. Mohon maaf mengganggu waktu malamnya teman-teman. Pak Diki juga, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima izin, kasih Pak Denny dan semuanya. oke, mohon izin menutup link Zoom Pak. Oke, Pak, monggo Pak.